Apakah kamu pernah mendengar istilah sumber energi tak terbarukan dan terbarukan? Lalu, apa ya perbedaannya? Let's go, kita bereksplor bersama JJ Science. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Energi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi. Alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia, seperti angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Sumber energi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Perbedaannya terletak pada kemudahan sumber energi itu untuk dibuat kembali. Jadi ada yang mudah, ada yang butuh waktu yang lama, agak susah gitu ya untuk dibuat kembalinya. Nah, untuk memahami perbedaannya, kita cari tahu penjelasan apa itu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan beserta contohnya. Let's go! Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dapat habis dan tak bisa didaur ulang. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tercipta kembali. Mengapa demikian? Karena sumber energi ini berasal dari fosil tumbuhan serta hewan yang telah terkubur jutaan tahun di dalam bumi dan berubah menjadi minyak bumi. Bahan bakar fosil ini harus ditambang dahulu dari dalam bumi untuk bisa diolah dan dimanfaatkan. Yang termasuk sumber energi tak terbarukan antara lain sumber energi fosil yang meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah yang banyak. Yang termasuk sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Sumber energi tersebut tidak akan habis karena sumbernya alami. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait contoh-contohnya. Contoh sumber energi tak terbarukan antara lain, pertama itu batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Untuk mendapatkan batu bara, diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau istilah lainnya PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tak asing lagi ya mendengar kata PLTA dan PLTU. Nah itu ya dari bahan utamanya yaitu batu bara. Yang kedua yaitu minyak bumi. Seperti halnya dengan batu bara, minyak bumi juga terbentuk dari jasad makhluk hidup jutaan tahun lalu yang menjadi fosil. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan, sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan pengeboran tanah dan batuan di darat hingga di bawah laut. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar misalnya bensin dan solar. Yang ketiga yaitu gas bumi. Gas bumi untuk keperluan bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas atau disingkat PLTG. Yang keempat yaitu nuklir. Nuklir tergolong sumber energi tak terbarukan karena bahan bakunya terbatas. Biasanya nuklir dihasilkan dari uranium yang proses penambangannya memerlukan banyak usaha. Selain itu, memakai energi nuklir juga sangat beresiko bila timbul radiasi dari limbah zat radioaktifnya. Nah, contoh tadi minyak bumi, gas, dan batu bara juga nuklir suatu saat pasti akan habis apabila digunakan secara kontinu atau secara terus-menerus. Jumlah sumber energi tak terbarukan pun terbatas. Karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif yang dapat menggantikan sumber energi tak terbarukan tersebut. Sumber energi alternatif itu disebut juga dengan sumber energi terbarukan. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama yaitu sinar matahari.
Sinar matahari yang terik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah dijumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi energi listrik dan energi lainnya. Energi matahari disebut juga dengan energi surya. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari juga dapat digunakan secara langsung. Misalnya, tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari guna membuat makanannya sendiri. Yang kedua yaitu air. Aliran air yang mengalir deras, misalnya yang ada pada sungai dan waduk, dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau singkatannya PLTA sebagai penggerak turbinnya. Dengan gerakan turbin itu, maka generator pun bergerak untuk menghasilkan listrik. Aliran listrik ini termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan. Nanti bisa dialirkan ya ke rumah-rumah atau untuk melakukan aktivitas tertentu pada suatu alat. Yang ketiga yaitu angin. Angin yang bertiup kencang juga menjadi sumber energi terbarukan karena mudah diperoleh, tak terbatas dan tak habis-habis. Tenaga angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang tersambung dengan turbin penggerak generator. Generator tersebut menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk banyak hal. Hampir sama kayak air ya. Yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi atau geotermal adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas. Biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik dan dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Yang kelima yaitu biomasa atau disebut juga dengan gas bio. Adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Yang sering dipakai adalah sisa-sisa limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, atau ikan laut. Hasil pengolahan energi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Yang terakhir yaitu gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah jadi energi listrik. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik yang lain dalam hal mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, yakni memakai gelombang laut untuk memutar turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya diletakkan di laut yang memiliki ombak yang besar. Oke, itu saja penjelasan mengenai sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang tanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.